Belum sempat dia ngapa-ngapain lagi, Wak, dua polisi itu udah lebih dulu menarik tubuhnya si Randy dan memborgol juga kedua tangannya gitu. Pak, ada apa nih, ada apa gitu kan. Lalu sembari memastikan Rick sama si Randy nggak bisa berkutik, dengan bangga dua polisi tadi bilang, "Gentlemen, this is a robbery." Oke, Pak, jadi aksi pencurian karya seni paling fenomenal dalam sejarah dunia ini terjadi di Museum Isabella Stewart Gardner, Wak. Lokasinya berada di Jalan 25 Evans Way, Boston, Amerika Serikat. Nah, sebelum masuk ke kronologi kejadiannya, seperti biasa nih ya, aku mau menjelaskan dulu tentang sejarah museumnya dulu, Wak. Nah, jadi persis seperti namanya, museum ini dirancang oleh seorang wanita bernama Isabella Stewart Gardner. Nah, Isabella ini lahir di New York di tanggal 14 April 1840. Dia adalah anak tunggal dari pasangan David Stewart dan Adelia Smith, Wak. Kedua orang tuanya Isabella ini kaum old money gitu loh. Pada masa itu mereka itu memperkaya diri mereka dengan berinvestasi di sektor pertambangan iya, keuangan iya, dan juga terjun langsung dalam kegiatan perdagangan kain linen ya. Nah, dengan latar belakang keluarganya yang sangat kaya raya ini, segala fasilitas hidup yang Isabella butuhkan, Wak, selalu terpenuhi. Udahlah, dia mama bapaknya orang kaya, dia anak tunggal pula ya kan. Makanya nggak heran kalau Isabella pun tumbuh jadi perempuan yang sangat cerdas, berkelas, berani, dan juga open minded, Wak. Nah, terus di tahun 1860, waktu Isabella ini berusia 20 tahun, dia menikah dengan seorang laki-laki yang bernama John Lowell Gardner Jr. Biasanya lakinya dipanggil Jack. Nah, lalu setelah dia menikah dengan Jack ini, pasangan itu pun memutuskan untuk menetap di Boston, Amerika. Di sana mereka bergaul lah itu sama banyak sekali seniman yang membuat mereka jatuh cinta pada karya seni. Lalu di tahun 1867, Isabella sama Jack ini ngerasa down kali, Wak, pas anak tunggal mereka meninggal di usia 2 tahun. Akhirnya untuk pulih dari keterpurukan itu, mereka pun mulai lagi sering jalan-jalan gitu kan, untuk healing kayak gitulah. Salah satunya jalan-jalan ke Eropa untuk melihat berbagai karya seni yang ada di sana. Kegiatan itu ternyata membuat mereka makin kagum lagi sama karya seni. Bahkan mereka juga pengen ngoleksi si karya-karya seni ini tuh sendiri, Wak. Nah, dengan harta kekayaan yang memang mereka punya ini, mereka pun mulai membeli berbagai karya seni itu dari seluruh penjuru di dunia. Ada lukisan dari Italia abad ke-15, baju dari Timur Tengah abad ke-17, manuskrip dari Prancis abad pertengahan, karpet Persia kuno, patung Buddha dari Asia Timur, sama porselen dari peninggalan dinasti Ming Tiongkok. Ada sama mereka semua. Pokoknya mereka lengkapi semua koleksi-koleksi mereka itu. Beberapa sumber menyebutkan kalau karya seni yang Isabella sama suaminya ini kumpulkan di sepanjang hidupnya sudah mencapai lebih dari 2.500 karya. Nah, untuk menampung semua koleksi itu, Isabella sama Jack suaminya ini pun bercita-cita pengen membangun museum. Tapi sebelum itu terwujud, sayangnya lakinya Jack ini udah lebih meninggal duluan, Wak, di tahun 1868. Kematian suaminya pun lagi-lagi membuat Isabella terpuruk lagi. Tapi ternyata rasa sedih inilah yang membuat dia makin berambisi lagi untuk bisa mewujudkan cita-cita mereka, pengen bikin museum ya kan. Nah, akhirnya tidak lama kemudian proyek pembangunan The Isabella Stewart Gardner Museum ini pun baru dimulai. Nah, jadi Wak, ceritanya di tahun 1899 atau setahun setelah suaminya meninggal. Mohon maaf tadi aku salah sebut ya. Suaminya meninggal 1898, bukan 1889 ya, sorry, maaf. Nah, di tahun 1899 itu Isabella pun membeli sebidang tanah di kawasan Fenway Court, Boston. Nah, di tanah itulah, Wak, dia membangun museum impiannya itu. Nah, lalu di sini Isabella pun menunjuk seorang arsitek terkenal yang bernama Willard T. Sears. Nah, untuk membantu dia membangun si museum itu kan. Nah, tapi Wak, meskipun dia sini sudah punya arsitek, Isabella itu betul-betul terlibat langsung dalam semua proses pembangunan museumnya. Mulai dari pemilihan material bangunan, dia tentukan penataan interior, kombinasi warna, bahkan sampai bentuk jendela-jendelanya tuh dia yang semua yang tentukan ya. Isabella itu banyak sekali terinspirasi dari istana Venesia abad ke-15, Wak, yaitu bangunan bersejarah yang pernah dia kunjungi pas dia lagi jalan-jalan ke Venice, Italia. Nah, desain museum impiannya ini, Wak, terdiri dari 4 lantai. 3 lantai pertama, 1, 2, 3 ini khusus untuk galeri seni, dan yang lantai 4-nya untuk apartemen dia pribadi, Wak, dulu. Cuman sekarang tuh udah dialihkan jadi ruang administrasi memang. Nah, ruang galeri seni itu lalu dibagi lagi jadi beberapa ruangan dengan tema yang berbeda. Ada Dutch Room, ini untuk menampilkan karya seni dari Belanda. Ada Raphael Room, ini tuh untuk menampilkan karya seni cipta Raphael, ini seniman asli Italia, Wak. Terus ada Gothic Room, ini untuk menampilkan karya seni dan juga arsitektur bergaya gotik. Terus ada Blue Room, ini tuh untuk menampilkan
menampilkan karya seni dari seniman yang punya hubungan dekat sama Isabella, dan masih banyak juga ruangan yang lain, Wak. Nah, menariknya di sini semua galeri seni itu dibangun dengan mengelilingi courtyard atau taman, Wak, di dalam ruangan. Jadi semua galerinya itu memang dirancang menghadap ke taman. Nah, Isabella pengen taman itu menjadi jantung dari museumnya itu, Wak. Nantinya para pengunjung ini bisa istirahat gitu di taman itu sambil menyerap suasana yang sejuk, tenang, dan damai dari dalam museum itu, ya. Nah, adalah tuh kan akhirnya setelah proses pembangunan itu selesai, Museum Isabella Stewart Gardner ini pun resmi dibuka untuk umum di tanggal 23 Februari 1903. Dibukanya museum itu betul-betul membuat Isabella ini senang kali, Wak. Bahkan dia itu pengen museumnya itu tetap beroperasi walaupun nanti dia sudah meninggal gitu loh. Nah, lalu Isabella ini pun menulis, Wak, sebuah wasiat yang berisi bahwa semua lukisan, semua patung, furnitur, dan benda-benda dekoratif lainnya harus tetap dipajang di tempat yang sama seperti pada saat dia masih hidup. Kalau ketentuan itu dilanggar, maka hak kepemilikan museum dan seluruh koleksi yang ada di dalamnya ini akan dialihkan ke Universitas Harvard untuk kepentingan edukasi. Ini tuh bukan karena dia pengen ngasih semua warisannya ke Harvard, Wak, ya. Justru malah sebaliknya, ini macam bentuk ancaman gitu loh. Karena nih, buat Isabella, penataan museum itu tuh bukan sekedar soal pajangan aja. Itu adalah karya seni utuh yang udah dia susun dengan hati-hati kan. Dan kalau ada yang berani merusaknya, itu artinya mereka udah nggak layak lagi pegang koleksi itu tuh di museum itu gitu. Dan di dalam surat wasiatnya juga, Wak, Isabella ini juga membentuk sebuah dewan pengawas. Nah, lalu setelah Isabella meninggal di tanggal 17 Juli 1924, dewan pengawas itu tadilah, Wak, yang melanjutkan tugasnya Isabella dalam melestarikan museumnya. Mereka menjaga museum itu dengan baik sesuai dengan wasiat Isabella. Sampai akhirnya di bulan Maret 1990, sebuah aksi pencurian yang tidak pernah mereka bayangkan tiba-tiba terjadi. Ini kita masuk ke kronologi aksi pencurian di museum indah ini, Wak, ya. Nah, jadi pada tanggal 17 Maret 1990, masyarakat kota Boston inilah, Wak, lagi merayakan hari Saint Patrick yang merupakan hari besar dalam agama Kristen. Nah, setiap tiba perayaan Saint Patrick ini, Wak, kota Boston ini memang lagi rame kali sama acara parade, festival budaya, pesta-pesta, dan berbagai acara seru lainnya lah gitu. Bahkan ribuan orang dari berbagai daerah ini juga datang tuh, Wak, ke Boston. Semua lah pokoknya lagi rame-ramenya lah. Nah, alhasil kepolisian pun banyak yang ditugaskan ke sana untuk memastikan acara itu berjalan lancar, ya kan. Nah, berbeda dengan pusat kota Boston yang lagi rame-ramenya itu, Wak, pada hari itu area sekitar museum tadi cenderung lebih sepi, dan tidak ada yang menduga kalau ternyata di momen sepi itulah, Wak, aksi pencurian itu pun terjadi, ya. Jadi ceritanya di tanggal 18 Maret 1990 sekitar jam setengah 8 pagi, seorang penjaga galeri yang bernama Karen datang nih ke museum untuk kerja karena dia masuk shift pagi. Nah, pada saat itu si Karen ini menggantikan dua penjaga yang sebelumnya kerja di shift malam, Wak. Nama si dua penjaga ini Rick Ebert sama si Randy Heston. Tapi pas Karen menekan bel masuk, anehnya Rick sama Randy ini nggak keluar buat bukain pintu, Wak. Hal semacam itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Nih kemana nih anak berdua ini, ya kan? Akhirnya karena Karen udah ngerasa ada yang janggal, Karen pun langsung ngelapor ke kepala keamanan museum, ya. Dan setelah Pak Kepala ini datang, mereka pun mencoba masuk ke museum lewat pintu belakang. Lalu tepat ketika pintu itu terbuka, Wak, mereka sudah ngelihat posisi kamera pengawas yang ada di sana tuh udah kebalik. Ya, pintu kantor udah dijebol, ada linggis yang lagi nyender santai di tembok, dan ada figura kosong di atas kursi. Aduh, apa nih, udah nggak betul nih, ya kan? Akhirnya di detik itu juga kepala keamanan museum pun langsung nelpon kepolisian. Pak, halo Pak, kami dari Museum Gardner, tolong Pak cepat datang ke sini, di sini ada masalah besar, Pak, ada masalah besar, katanya gitu. Nah, udah lah tuh, akhirnya sekitar 30 menit kemudian di jam 8 paginya, polisi pun akhirnya sampailah di Museum Gardner itu, Wak. Waktu itu mereka tuh belum tahu nih di mana keberadaan si Rick sama si Randy, belum ketemu dua penjaga yang shift malam tuh, belum. Nah, polisi pun langsung ngecek ke seluruh area museum untuk mencari mereka. Nah, pas polisi ngecek ke semua area galeri, Wak, mereka tetap tidak menemukan keberadaan Rick dan juga Randy. Yang ada, mereka malah ngelihat pemandangan berantakan, di mana figura-figura lukisan itu, Wak, banyak udah kecopot tergeletak kayak gitu aja di lantai. Lalu pas polisi ngecek ke arah basement, baru di situ si Rick sama si Randy ini ditemukan dalam keadaan hidup, tapi terborgol, diikat pakai tali, mulutnya tersumpal, dan wajahnya dilakban. Wah, ini dia nih, kenapa? Wah, dirampok ini pasti, ya kan? Polisi pun langsung mengevakuasi dan menginterogasi mereka berdua. Dan hal pertama yang mereka tanyakan adalah,
apa yang sebenarnya terjadi Rick sama Randy, ngapa bisa jadi kayak gini ya kan. Lalu Rick sama Randy pun menyampaikan kesaksian mereka tentang kronologi pencurian yang terjadi di museum tadi malam. Wah, museum udah dicuri. Nah, jadi sebelumnya di tanggal 18 Maret 1990 jam setengah 1 malam, Rick sama Randy ini sedang menjalankan tugas dengan berpatroli di sekeliling museum. Tugas mereka memang. Lalu di jam 1:20 malam ada 2 orang polisi datang ke museum itu. Mereka tekan bel intercom. Halo, kami dari kepolisian Boston. Kami dapat laporan katanya ada gangguan di museum. Tolong buka pintu ya, kata si polisi ini. Nah, di situ posisinya si Rick ini waktu lagi polisi ini datang, Rick lagi stay di meja pengawas sendirian. Sedangkan Randy lagi patroli, ya kan. Lalu tanpa pikir panjang, Rick ini pun langsung buka pintu untuk ketemu 2 polisi tadi. Nah, si polisi ini nanya sama si Rick, kok sendirian? Katanya gitu. Oh enggak pak, ada satu lagi teman saya lagi keliling. Kenapa pak ya? Oke, panggil dia ke sini sekarang. Dah, Rick langsung lah hubungin si Randy pakai HT ya kan. Wewe balik dulu nih, lagi ada polisi nih. Nah, setelah HT dimatikan, polisi ini bilang lagi sama Rick, kok kelihatannya familiar? Kami punya surat penangkapan buat kamu. Udah coba sini, merapat kau tembok biar kami periksa kau. Tiba-tiba digitukan, Wak. Loh, pak, bentar, lu saya salah apa nih? Kok saya malah ditangkap? Udah nurut aja, kata si polisi itu. Rick pun berjalan mendekat dan merapatkan badan ke tembok. Nurut aja deh di situ, Wak. Nah, lalu di sini dengan gerakan cepat polisi pun langsung memborgol kedua tangannya Rick. Nah, di saat yang sama Randy kan dipanggil untuk nyusul ke depan kan. Randy muncul nih di ruang pengawas. Belum sempat dia ngapa-ngapain lagi, Wak. 2 polisi itu udah lebih dulu menarik tubuhnya si Randy dan memborgol juga kedua tangannya gitu. Pak, ada apa nih, ada apa gitu kan. Lalu sembari memastikan Rick sama si Randy nggak bisa berkutik, dengan bangga 2 polisi tadi bilang, "Gentlemen, this is a robbery," kata gitu. Tuan-tuan, ini perampokan. Kata. Mereka ngaku kalau mereka ini berdua ini perampok. Semua pakaian dan atribut polisi yang mereka pakai itu ternyata cuma samaran aja. Perampoknya nyamar jadi polisi. Dah tuh akhirnya 2 perampok ini pun langsung menutup wajahnya si Rick sama si Randy pakai lakban, Wak, ya. Lalu di jam 1:35 malam, Rick sama Randy pun dikurung lah di basement biar mereka nggak bisa kabur kemana-mana. Ngapain? Nah, pada malam itu nggak ada petugas lain, Wak, yang berjaga selain si Rick sama si Randy itulah. Alhasil setelah mereka berhasil diamankan, 2 pelaku itu pun dengan bebas leluasa beraksi sampai lebih dari 1 jam loh, Wak, mereka mencuri itu dari jam 1:40 sampai jam 2:50. Biasanya kan pencurian melakukan aksi buru-buru kan, mana yang dapat ayo biar nggak ketahuan gitu kan, biar nggak ketangkep. Tapi ini nggak, Wak, mereka sesantai itu berkeliaran mereka di museum sampai lebih dari 1 jam. Nah, terus apa aja mereka curi dari museum itu, Nadia? Dengan rentang waktu selama itu, Wak, pasti banyak sekali yang bisa mereka ambil. Total karya seni yang mereka curi memang sebanyak itu, yaitu sejumlah 13 karya dari ruangan galeri yang berbeda-beda ya. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, Wak, mereka menduga kalau ruang galeri pertama yang dijarah sama 2 pelaku ini adalah Dutch Room yang ada di lantai 2. Ada 6 karya yang hilang, Wak, dari ruangan itu. Ada lukisan Storm on the Sea of Galilee karya Rembrandt, Wak. Ini satu-satunya lukisan laut yang pernah dibuat sama Rembrandt ini loh, si pelukis handal nih, ha. Lukisan A Lady and Gentleman in Black karya Rembrandt juga. Lukisan The Concert karya Vermeer. Ini harganya $200 juta, Wak, lukisan Vermeer-nya aja, ha. Terus ada lukisan Landscape with an Obelix karya Govard Fling. Ini tuh muridnya Rembrandt, Wak, yang dulu bahkan sempat dikira karya yang dia bikin itu karya gurunya sendiri loh. Terus ada juga karya seni cetak bergambar wajahnya Rembrandt, wajah selfie abad, macam selfie abad dulu tuh lah. Dan yang terakhir yaitu bejana perunggu dari Tiongkok abad ke-12. Satu-satunya benda non lukisan yang dicuri malam itu memang ini yang ada di Dutch Room itu. Setelah menjarah ruangan The Dutch Room, 2 pencuri itu lanjut lagi ke ruangan Short Gallery yang ada di lantai 2. Di ruangan ini juga ada 6 karya yang hilang, Wak, yaitu hiasan berbentuk elang perunggu dari tiang benderanya Napoleon Bonaparte langsung. Terus ada 5 sketsa kecil bertema kehidupan yang dilukis oleh seorang seniman asal Prancis yang bernama Edgar Degas. Lalu karya terakhir yang mereka curi adalah lukisan yang berjudul Chestertony oleh Edward Manet yang berada di ruangan Blue Room di lantai 1. Wak, di ruang Blue Room itu cuma 1 aja karya yang dicuri memang. Nah, pas polisi ngecek ke lokasi di mana 13 karya itu seharusnya dipajang, mereka menemukan fakta yang membuat orang-orang nih, khusus ya para pecinta seni nyesek, Wak, nyesek geleng-geleng kepala mereka pasti. Kenapa? Karena nih seperti yang kita tahu, karya lukisan itu kan harus diperlakukan dengan ekstra hati-hati kan, Wak. Bahkan kita tuh nggak boleh loh nyentuh lukisan yang pakai tangan biasa supaya struktur lukisannya nggak rusak ya kan. Tapi kalian tahu apa yang dilakukan sama si pelaku, sama si pencuri-pencuri ini? Mereka malah dengan santai memotong lukisannya pakai benda tajam, entahlah itu mungkin pisau kecil, cutter atau silet. Mereka potong dari figura tuh.
Dipotong sama mereka. Lalu setelah semua sisi itu terpotong, lukisan itu ditarik aja. Kayak gitu. Nyesek gak kalian? Awalnya gak pecinta yang gak ngerti-ngerti kali sama lukisan ya kan? Nyesek tahu kayak gitu kan, Wak? Itu kelihatan, Wak, ditarik, disobek kasar aja sama mereka. Alhasil ada banyak sekali sobekan yang serat-serat kanvasnya masih tertinggal di bingkai, Wak. Potongannya nggak rapi, brutal malah bisa dibilang nih, ha. Hal inilah yang membuat lukisan itu jadi rusak dan nilai seninya pasti bakal turun drastis ya kan. Dan parahnya lagi, kerusakan itu juga membuat si lukisan ini susah dibedain lah mana yang asli, mana yang palsu. Katakanlah mereka datang nih, ini aku bawa yang asli, lo mana lo orang percaya, masa kayak gini bentuknya, banyak kali sobekan di kiri kanannya, iya kan. Mungkin ini juga alasan kenapa para pencuri itu nekat motong itu dengan cara kasar. Selain dia bisa lebih ringkas pas bawa, Wak, mereka juga pengen membuat si polisi atau pihak museum jadi kesulitan melacak di mana keberadaan lukisan curian itu. Ya gimana mau dilacak, Wak? Orang sekarang lukisan yang asli aja jadi kelihatan palsu setelah mereka rusak ya kan. Kan kalau misalnya mereka bawa sama figuranya nih, orang-orang bisa tahu itu tuh punya Gardner tuh gitu kan. Makanya mungkin itu sengaja mereka rusak. Tapi sisi lain orang juga nggak langsung bisa percaya ini betulan apa enggak nih, ya kan? Nah, hilangnya 13 karya seni dari Museum Isabella Stewart Gardner ini, Wak, wah ya Allah, langsung menjadi berita heboh kali di kalangan masyarakat Boston. Gimana enggak, Wak, karya seni? Ya, karya seni yang dicuri kan bukan kaleng-kaleng kan, Wak. Mereka dia adalah barang langka yang juga punya nilai histori yang tinggi. Ini contohnya lukisan Storm on the Sea of Galilee tadi, Wak. Itu tuh adalah satu-satunya lukisan laut yang pernah digambar sama Rembrandt. Rembrandt ini siapa? Salah satu seniman paling legendaris dalam sejarah seni dunia, Wak. Dan sering-sering juga disebut nih, ha, dia sebagai pelukis terbesar dari zaman keemasan Belanda. Selama hidupnya Rembrandt itu cuma pernah satu kali melukis laut, dan lukisan laut inilah yang dicuri dari Museum Isabella Stewart Gardner itu. Dan selain karya Rembrandt, Wak, lukisan langka lainnya yang hilang dicuri yaitu lukisan tadi apa, The Concert, karyanya Vermeer kan, Wak. Beberapa sumber menyebutkan kalau di sepanjang hidupnya Vermeer itu cuman membuat sekitar 34 lukisan aja, Wak. Hal ini membuat karya ya jadi langka dan mahal kali. Bahkan nilai finansial dari lukisan The Concert itu diperkirakan mencapai lebih 200 juta dolar, yang macam ku bilang tadi, lebih dari 3,2 triliun rupiah harga satunya. Lukisan ini dianggap sebagai lukisan paling mahal yang pernah dicuri di dunia, lukisan Vermeer ini, Wak. Itu. Mungkin sampai sini kalian juga bertanya-tanya, kalau satu lukisan aja bisa bernilai lebih dari 200 juta USD, Nadia, berarti 13 karya yang mereka curi itu totalnya berapa? Nah, harga 200 juta USD tadi, Wak, adalah harga dari lukisan termahalnya ya. Sedangkan lukisan dari karya seni lainnya punya nilai finansial yang berbeda-beda. Jadi ada yang di range ratusan juta USD, ada juga yang di bawah 10 juta USD. 10 juta itu juga mahal juga ya kan. Tapi kalau di total nih semuanya, 13 karya yang dicuri sama si perampok ini senilai 500 juta USD atau lebih dari 8 triliun rupiah di kurs sekarang. Fantastis sekali kan, wah ya Allah. Aku yang nyesek. Nah, besarnya kerugian akibat kejadian itu, Wak, membuat aksi pencurian di Museum Isabella Stewart Gardner ini pun dianggap sebagai pencurian karya seni paling fenomenal dalam sejarah. Dan secara otomatis juga nih, Wak, ya, pihak kepolisian pun mendapatkan tugas besar untuk menemukan siapa pelakunya. Nah, buat kalian yang sering nonton video-video aku tentang kasus kriminal khususnya, kalian pasti tahu betul kalau penyelidikan akan lebih mudah dilakukan kalau polisi tahu motif kejahatannya. Begitupun dalam kejadian ini, Wak. Polisi berusaha mencari tahu apa nih yang kira-kira mendorong si pelaku ini mencuri 13 karya tadi. Apakah untuk dijual lagi, untuk dikoleksi sendiri, atau akan disalurkan ke kolektor rahasia, ya kan? Nah, hasil penyelidikan menunjukkan kalau motif dari aksi pencurian ini sepertinya bukan untuk dijual lagi, Wak. Kenapa? Karena seperti sudah aku bilang tadi ya, para pelaku ini kan mencopot si lukisan itu dengan brutal ya kan. Kalau memang mau dijual, harusnya mereka ngecopot ini hati-hati tuh biar lukisannya nggak rusak. Selain itu, hebohnya pemberitaan tentang kejadian ini juga membuat para pelaku tuh nggak akan bisa ngelelang si lukisan curian itu dengan bebas ya kan. Orang, oh lukisan itu dicuri, terus tiba-tiba ada yang jual, kan pasti ketahuan dia pelakunya. Nah, dari sini, Wak, polisi jadi curiga. Jangan-jangan motifnya adalah untuk ya kesenangan pribadi aja.
Dimana si pelaku ini pengen mengoleksi si lukisan itu untuk diri dia sendiri, Wak. Mereka nggak peduli dengan kerusakan lukisan yang membuat harganya turun drastis, mereka nggak peduli. Bisa jadi aja mereka tuh pengen memajang lukisan itu di tempat rahasia biar mereka bisa puas berlama-lama memandang itu lukisan. Dan dugaan ini diperkuat dengan fakta bahwa karya seni yang dicuri itu nggak semuanya bernilai mahal gitu loh, Wak. Ya sebenarnya kalau misalnya dilihat dari harganya ya semuanya juga pasti mahal. 10 juta kok pikir nggak mahalan deh? Yo mahal. Tapi pencurian kan kejadian di museum yang ada banyak kali lukisan yang lebih mahal lagi kan, Wak. Tapi para pencuri ini malah memilih ngambil bejana dari Tiongkok dan juga hiasan elang dari bendera Napoleon yang harganya relatif lebih murah dibanding yang lain-lainnya. Kenapa nggak yang lain aja mereka curi yang jelas lebih mahal gitu? Padahal mereka punya waktu 1 jam buat ngambil itu semua kan. Jadi kesimpulannya aksi pencurian itu tidak dilatar belakangi oleh motif finansial, Wak. Nah, dari sini kecurigaan polisi pun terbagi jadi 2. Yang pertama, kemungkinan si pelaku ini adalah kolektor seni, atau yang kedua bisa jadi pelakunya ini adalah perampok yang suka mencuri untuk kepuasan diri sendiri aja gitu loh. Nah, berbekal dari dugaan ini, polisi pun semakin semangat lagi dalam menyelidiki si pelaku, Wak. Di tahap ini FBI akhirnya juga udah turun tangan. Lalu mereka pun bersama-sama memeriksa rekaman CCTV untuk melihat wajah pelaku, ya kan. Nah, tapi Wak, pas mereka ngecek rekamannya, ternyata kaset CCTV yang memuat aksi kejahatan di malam itu udah hilang, dicuri sama mereka mungkin. FBI ya nggak jadilah punya gambaran jelas tentang gimana nih wajah pelaku waktu itu, ya kan. Alhasil mereka kembali lagi meminta keterangan dari 2 penjaga museum tadi. Siapa? Rick sama si Randy, Wak. Rick sama Randy ini adalah satu-satunya orang yang pernah ketemu langsung, ya kan, sama pelaku. Apalagi si Rick ini. Rick kan sempat ketemu, sempat ngobrol bentar tuh. Nah, FBI pun akhirnya meminta mereka untuk mendeskripsikan ciri-cirinya dengan sangat jelas. Nah, di sini Rick sama si Randy bilang kalau pelaku yang pertama itu adalah pria kulit putih, usianya sekitar 30 tahunan, tingginya kira-kira 177 cm, berat badannya kira-kira 72 km. Terus rambutnya gelap, dia pakai kacamata, frame kacamatanya warna emas, dan dia berkumis, Pak, kata dia. Sedangkan tersangka yang kedua digambarkan sebagai pria kulit putih juga, usianya sekitar 30-40 tahun, tingginya kira-kira 182 cm, rambutnya gelap, dan dia sama juga, Pak, punya kumis, tapi dia nggak pakai kacamata. Nah, setelah mendapatkan deskripsinya itu, FBI pun segera langsung membuat sketsa wajah 2 pelaku itu. Cuman, Wak, pas sketsa tadi itu dirilis ke publik, orang-orang malah banyak yang nggak yakin sama sketsa itu. Kayaknya enggak lah. Kenapa? Karena Rick sama si Randy kan cuma ngeliat wajah pelaku itu dalam hitungan detik kan, Wak, nggak begitu lama kan. Habis itu mereka langsung diborgol, wajahnya langsung ditutup sama lakban. Emang dalam waktu sesingkat itu mereka bisa mengenali wajah si pelaku dengan jeli? Kan belum tentu. Nah, karena sketsa wajah itu nggak bisa dijadikan pegangan untuk masyarakat dan FBI juga, Wak, akhirnya FBI pun mencari petunjuk dari celah lain lagi. Dari catatan kriminal yang mereka punya, Wak, FBI berusaha mencari tahu nih apakah sebelumnya pernah ada aksi pencurian lain yang terjadi juga di museum itu. Coba kita cek dulu ya, kata si FBI. Nah, dari pertanyaan itu, FBI menemukan satu nama yang dianggap saswa, yaitu Miles Kanner. Ya, nah Miles Kanner ini dikenal sering sekali mencuri benda seni memang. Bahkan dia ini juga disebut-sebut sebagai penjahat seni legendaris yang ada di Amerika, Wak. Salah satu curiannya yang membuat orang-orang geger adalah lukisan karya Rembrandt juga yang dia curi dari Museum Seni Rupa, bukan di Museum Gardner, Wak, ya, Museum Seni Rupa di tahun 1975. Kalau misalnya kalian ingat, Wak, 2 lukisan yang dicuri dari Museum Gardner juga merupakan karyanya Rembrandt juga. Ini dia pernah nyuri lukisan Rembrandt walaupun di tempat yang sama. Nah, selain itu dalam sebuah wawancara, Wak, Miles ini pernah terang-terangan bilang kalau aku pengen mencuri di Museum Isabella Stewart Gardner. Pernah ngomong kayak gitu. Nah, di sini orang-orang percaya kalau Miles ini pasti punya andil nih dalam aksi pencurian di Museum Stewart Gardner tuh. Tapi di sini Miles dengan cepat langsung membantah. Enggak, Pak, bukan saya yang nyuri itu. Karena pada saat pencurian itu terjadi, dia masih mendekam di penjara sebagai hukuman dari aksi pencurian sebelumnya, Wak. Masih penjara, gue macam mana aku mau nyuri? Nah, sejak Miles ini dikesampingkan dari dugaan pelaku, proses penyelidikan pun sempat mengalami kebuntuan. Mereka bingung, aduh siapa lah ya terduga pelaku yang harus kami selidiki selanjutnya nih, ya kan? Sampai akhirnya pihak museum, Wak, pihak museum sendiri yang bilang ke FBI, para pelaku bisa masuk ke museum dengan mudah dan sepertinya mereka paham soal sistem keamanan di museum ini, Pak. Kami curiga mereka dapat bantuan dari orang dalam. Jadi tolonglah selidiki 2 petugas yang berjaga di malam itu, Rick sama si Randy. Kata orang museum kayak gitu, Wak, selidiki mereka. Nah, adalah tuh akhirnya betulan, Wak, singkatnya FBI pun mulai mengalihkan fokus penyelidikan mereka ke Rick dan Randy. Dan dari hasil pemeriksaan awal, Wak, FBI ini langsung curiganya ke Rick. Kenapa? Karena ternyata si Rick ini tercatat sering melanggar prosedur keamanan museum, Wak. Prosedur keamanan tuh sering dilanggar sama dia. Dan setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata
Sehari sebelum pencurian terjadi, rekaman kamera CCTV memperlihatkan Rick ini lagi ngebuka pintu belakang museum tanpa alasan yang jelas, ya. Dan hal ini kembali terulang lagi, Wak, pas hari H itu, dimana sekitar 20 menit sebelum pencuri itu datang, lagi-lagi si Rick ini kedapatan membuka pintu belakang lagi tanpa alasan yang jelas lagi. Dan pas kedua pelaku itu datang ke museum, Wak, Rick juga kan yang buka pintu untuk mereka tuh. Padahal di sana di museum ini punya aturan ketat, punya aturan tertulis yang berisi bahwa semua orang termasuk polisi dilarang masuk ke museum tanpa izin atasan atau supervisor. Rick tahu betul soal aturan itu, Wak. Tapi apa, langsung dibuka aja sama dia polisi itu kan. Terus pas dua pelaku ini sudah mulai bersikap mencurigakan nih, dimana mereka minta si Rick ini buat mepet tembok dan meninggalkan meja kerjanya, entah kenapa Rick itu di situ malah kenapa kok nurut-nurut aja. Padahal, Wak, di meja kerjanya itu ada tombol alarm tersembunyi yang langsung terhubung langsung ke kantor polisi. Kalau Rick sempat nekan tombol itu aja, polisi itu bakal langsung tahu bahwa lagi terjadi sesuatu di museum kalau dia pencet itu bentar. Tapi kenapa di sini Rick nggak ngelakuin itu? Nggak berhenti di situ aja, Wak. Kalau kalian ingat, salah satu karya yang dicuri adalah lukisan Chess Tortoni, karya Edward Manet di ruangan Blue Room. Pas FBI ngecek sensor gerak di ruangan itu, Wak, mereka menemukan bahwa satu-satunya gerakan yang tertangkap sensor adalah waktu Rick memasuki Blue Room sekitar jam 12:30 malam untuk patroli sebelum pencuri itu datang. Dan sejak saat itu nggak ada lagi gerakan yang terdeteksi di Blue Room itu. Artinya dua pelaku tadi nggak pernah masuk ke sana. Terus kalau pelakunya nggak pernah masuk ke Blue Room, gimana cara mereka bisa mencuri karya dari ruangan Blue Room tuh? Nah, semua kejanggalan ini membuat FBI makin curiga lagi sama si Rick kan. Wah, diperiksa lah ini si Rick. Udah diperiksa-periksa, tapi sayangnya bukti-bukti tadi belum cukup untuk mendakwa si Rick ini sebagai pelakunya, Wak. Bahkan Rick ini juga dites poligraf, tes kejujuran kan, hasilnya lolos dia, Wak. Nggak bohong dia. Dah, Rick pun nggak pernah dijadikan tersangka dalam kasus ini. Setelah Rick ini dikesampingkan dari terduga pelaku, Wak, lagi-lagi penyelidikan pun menemui kebuntuan lagi. Saking buntunya sampai-sampai FBI dan pihak museum ini sempat menawarkan hadiah buat siapapun yang bisa ngasih petunjuk tentang kasus ini. Kasih sayembara itu kan. Lalu selama bertahun-tahun ke depan, bertahun-tahun kemudian, FBI beberapa kali juga menerima laporan dari informan yang mengaku dia punya informasi penting nih, Wak, tentang si pelaku dan keberadaan karya yang dicuri. Cuman di sini, Wak, setiap kali FBI mau menindaklanjuti laporan tersebut, si informan ini selalu tiba-tiba hilang atau ditemukan meninggal dunia. Setiap kali ada yang ngelaporin, pasti tiba-tiba hilang atau enggak mati. Dan akhirnya sampai sekarang setelah 3 dekade berlalu, Wak, kasus pencurian karya seni di Museum Isabella Stewart Gardner ini masih belum menemukan titik terang. Sosok pelaku dan keberadaan 13 karya seni yang hilang itu juga masih menjadi misteri yang belum bisa terpecahkan sampai sekarang. Nggak ada yang tahu, Wak. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang pencurian paling fenomenal yang pernah terjadi di Museum Isabella Stewart Gardner. Tentunya sampai sekarang pihak museum masih berharap semoga karya seni yang hilang itu bisa kembali lagi. Pasti walaupun sudah 3 dekade ya kan. Selain untuk bisa menjaga nilai sejarah dari karya-karya tadi, Wak, pihak museum tentunya juga ngerasa punya tanggung jawab sama mendiang Isabella sebagai si pemilik museum ini kan. Sepanjang hidupnya dulu Isabella tuh betul-betul sayang kali, Wak, sama museum ini. Jadi sudah sepantasnya museum ini memang dijaga dengan baik. Dan fun fact-nya di sini, Wak, setelah aksi pencurian itu terjadi, pihak museum tetap membiarkan figura-figura kosong terpajang di sana. Mereka tidak mengisi ruangan kosong itu dengan karya seni yang lain karena bagi mereka 13 karya yang dicuri itu tidak bisa digantikan dengan apapun gitu. Dibiarkan kayak gitu sama mereka. Dan selain itu figura kosong tadi juga menjadi simbol tentang kehilangan sekaligus juga pengingat bahwa ada belasan karya seni yang keberadaannya masih menjadi misteri di luar sana. Sedih, Wak, ya, nyesek awak ya kan. Dari kisah ini aku jadi dapat gambaran nyata bahwa di dalam hidup ada beberapa hal yang ketika dia hilang, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menggantikannya. Terkadang ruang yang udah terlanjur kosong akan selamanya jadi ruangan kosong, Wak. Tapi kita bisa berdamai dengan kehilangan itu. Bisa, harus bisa. Bukan karena berusaha mengisinya kembali, Wak, ya, tapi dengan tetap melanjutkan hidup dan berjalan berdampingan bersama dengan kekosongan itu.
Jadi puitis pula Wak. Gitu ya. Oke, mantap. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan syarat-syarat untuk selanjutnya. See you next video, Wak. Bye.